kudus-Mu, untuk kami menyembah-Mu, untuk kami memuji-Mu, untuk kami memuliakan nama-Mu. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami ingin meninggikan Tuhan, kami ingin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kemuliaan-Mu, dan kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan hanya dekat-Mu. Itu yang ku perlu, Kau sumber kehidupanku, Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermatahari. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sedang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Oh, kami masuk ke tempat kudus-Mu Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Oh, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan hanya dekat-Mu. Itu yang ku perlu, Kau sumber kehidupanku, dan Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bernata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Saat itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Saat itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan. Biar mulut kami menyembah-Mu Tuhan, biar hati kami meninggikan nama-Mu. Tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu.
Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami menyembahmu Yesus, kami tinggikan Tuhan. Sembah Dia dengan segenap hatimu, sembah Dia dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Haleluya. Memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan akan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Suami Tuhan memujimu, memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, akan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Suami Tuhan memujimu, suami Tuhan memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan akan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu.
masuk ke tempat yang lebih dalam lagi. Mari masuk ke tempat yang lebih dalam lagi. Bawa hatimu kepada Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Terima kasih. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban puji. Oh, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Oh, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Yesus, rasakan kedamaian. oh, di hadapan hadirat-Mu Yesus, kusembahkan Yesus, kusembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Yesus, kusembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dapat keagungan. Yesus, Yesus, sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan
persembahkan sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah Yesus, ku sembahkan sujud. Biar yang sakit disembuhkan, yang terluka dipulihkan, segera keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus, penuhi kami Roh Kudus, penuhi setiap hidup kami malam ini. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Pujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Keinginan hidup kami hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan hati kami hanya untuk meninggikan nama. Kalau kami ada karena Engkau Tuhan. Hidup kami bukan milik kami lagi, namun hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi anugerah-Mu sepanjang hari ini. Kami bawa segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bawa hati kami untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Berkati pada kami pada malam ini Tuhan. Biar Kau ada di tengah-tengah kami, memberikan sukacita surgawi kepada kami, memberikan kekuatan baru kepada setiap kami yang lemah, menyembuhkan setiap sakit kami, memulihkan keadaan kami. Dan kami percaya Kau sedang melawat dan menjaga setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Saya mau bersaksi sebentar. Ya puji Tuhan karena anugerahnya hambanya yaitu pendeta Elia bisa hadir di tempat ini. Satu hal bahwa beliau adalah teman sekolah saya waktu SMA. Tapi secara rohani dia seperti bapak rohani. Dia dulu adalah ketua persekutuan doa waktu di sekolah, ya. Dan luar biasa dipakai, luar biasa dalam pujian penyembahan, kegerakan anak-anak muda, kegerakan pelajar, dan luar biasa. Saya percaya kehadiran beliau di tempat ini akan membawa api yang baru, amin, bagi kita semua.
Dan kita semua diberkati. Amin. Amin. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Kita bersuka cita bagi Tuhan. Kita adalah lebih dari pemenang. Karena kita adalah dibungkus oleh kuasa darah Yesus. Lebih dari Pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman. Kami siapkan hati kami untuk firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di tempat kudus-Mu ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tanganku menyembah-Mu, oh Tuhanku. Ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tanganku menyembah-Mu, oh Tuhanku. Hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Saya dan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku datang di tempat kudus, ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Oh, ku sujud, ku angkat tanganku menyembah-Mu, Yesus, oh Tuhanku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku, penuhi hidupku. Segala pujian, oh, segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan di tempat ini, oh,
Glory, glory, glory. Hallelujah. Rabakaya Shikana Shikana Mayata Glory, glory, glory. Yesus Tuhan. Naramaya Yesus, Yesus, Holy, 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 holy. Glory, dan kemuliaan bagimu Tuhan. Mengarahkan wajahmu lebih lagi Segala pujian dan kemuliaan bagimu segala pujian dan kemuliaan bagimu. Terima kasih buat kemuliaan Tuhan yang ada di tengah kami. Hadirat Tuhan. Kami tahu di dalam hadirat-Mu hidup kami diubahkan lebih lagi. Terima kasih. Tiba saatnya Tuhan berbicara bagi setiap kami hari ini. Berbicara dengan cara-Mu bagi setiap kami hari ini. Firman-Mu mengubahkan hidup kami. Membawa hidup kami lebih lagi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami hari ini. Kami boleh menangkap hati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara, puji Tuhan. Bersukacita saya boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, ya. Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Elia, ya, nama lengkap saya Elia Kristiantama. Bapak Ibu Saudara bisa panggil saya dengan Elia, ya. Saya sudah menikah, ya. Kalau Pak Daud belum, ya Pak. Kalau saya sudah ketawa terus saudara. Kalau pulang ke Salatiga selalu seringnya mampir ke tempat saya. Jadi ini kami sahabat dekat. Jadi ini kalau bercanda begini ya saudara. Ini karena kita teman dari SMA. Kita sama-sama bertumbuh di SMA di Salatiga, Bapak Saudara. Ya, lewat persekutuan doa puji Tuhan di tahun-tahun 97 98 ya. Kita ada dalam sebuah komunitas yang membuat kita bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Ya, melalui persekutuan doa yang kita rintis, sama-sama kita rintis sama gembala saudara ini ya. Mungkin berawal dari 4-5 orang ya. Awal itu ya. Tapi puji Tuhan, Saudara, kita tiap kali doa pagi setiap hari ada di sekolah kita rintis, itu sampai 20-30 orang bisa bersekutu, Saudara. Dan hari Jumat itu ibadah rayanya kita ya, bisa sampai 100 orang. Dan puji Tuhan karena kegerakan itu di tahun itu, Saudara, kita bawa kegerakan itu dari sekolah kita ke kota. Jadi
akhirnya kita bikin beberapa kali KKR untuk pelajar sekota, dan itu jadi berkat gerakan pelajar yang luar biasa di Salatiga waktu itu. Dan saudara, semua karena kemuliaan Tuhan. Dan saya sungguh bersyukur sahabat saya ya sekarang jadi pendeta ya, gembala sidang di tempat ini. Mantap, luar biasa ya saudara, karena kita sama-sama bertumbuh dalam komunitas itu ya saudara. Nah, saya melayani saudara di sebuah desa ya, kurang lebih 3 kilo ya mungkin ya, 3 kilo dari rumahnya Pak Daud Triyono ini. Jadi saya melayani di Gunung Merbabu ya. Puji Tuhan, saya ada di gereja Bethel Indonesia Bapak Ibu ya, dan saya pelayanan di sana, bersyukur ya. Tuhan boleh nyatakan pekerjaannya di sana, dan saya percaya pekerjaan Tuhan di tempat ini juga semakin dinyatakan. Amin. Luar biasa. Dan ini saya datang dengan adik saya ya, silakan berdiri ada di sana. Ya, namanya Mas Berti ya, sudah menikah juga ya. Saya ajak ke sini untuk sama-sama kita melayani ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya, sore hari ini izinkan saya untuk membagikan satu kebenaran firman Tuhan ya, dengan tema pembaharuan budi ya. Bapak Ibu Saudara bisa catat itu. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat ke-2. Kita akan merenungkan kebenaran ini. Ya. Roma 12 ayat kedua, kita akan membaca firman Tuhan ini dengan suara yang keras Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Pembaharuan budi. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara simak dari ayat yang kedua ini, maka ada satu kerinduan Tuhan bahwa ketika kita dilahirkan oleh Roh, percaya kepada Roh Kudus, hidup kita ditebus oleh Tuhan melalui karya Yesus, kemudian diri kita diperbarui, maka hidup kita bukan berakhir di sana, Saudara. Tetapi kerinduan Tuhan itu adalah hidup kita terus bertumbuh, diubahkan, diperbaharui dari hari ke hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, hidup kita terus diubahkan. Kata diubahkan itu dipakai term ya Saudara, kata pembaharuan, dibaharui. Artinya terus hidup kita diperbarui di dalam Tuhan. Nah, proses ini Saudara bukan hanya berhenti ketika kita mungkin sudah melayani Tuhan ya, atau mungkin kita sudah jadi pendeta, jadi gembala. Tapi proses pembaharuan ini terus akan kita kerjakan. Kalau kita berhenti pada satu titik untuk hidup kita, tidak mengizinkan Tuhan memperbarui hidup kita, maka hidup kita nggak bertumbuh, Saudara. Ya, siapapun di sini, setiap kita harus mengarahkan diri kita pada pertumbuhan ke arah Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, Saudara. Nah, next. Kenapa Saudara Tuhan rindu hidup kita diperbarui? Ya, slide-nya bisa ditampilkan mungkin. Ya. Kenapa pikiran kita, hidup kita harus diperbarui, Saudara? Nah, Saudara, sejak ya dosa kita diampuni, maka hidup kita dibebaskan dari dosa. Tetapi begini, Saudara, memang hidup kita bebas dari dosa, tetapi yang namanya pola pikir kita itu tidak serta-merta berubah. Saya ulang, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya hidup kita memang ditebus dari dosa. Tetapi yang namanya pola pikir itu tidak serta-merta berubah, ya Saudara. Mungkin kita katakan sudah tidak berbuat dosa lagi, tetapi cara pandang kita atau cara pikir kita, ya belum tentu sepenuhnya selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, itu sebabnya, Saudara ya, itu sebabnya kita harus belajar untuk memperbarui diri kita, memperbarui pola pikir kita, ya. Meskipun kita sudah dimerdekakan dari dosa, namun akibat dari
perbudakan dosa, ya, pola pikir kita itu seringkali caranya masih lama, ya, saudara. Kita boleh sudah jadi orang Kristen, tapi pola pikir kita kadang masih pola pikir caranya yang lama, hidup kita yang lama. Itu sebabnya Tuhan rindu, ya, firman Tuhan berkata, diperbarui pikiran kita, ya, dengan pola pikir yang baru. Saudara, ada satu istilah yang saya boleh sampaikan begini, ya, next saja, ya. Ya, saudara, saya berkata begini, Tuhan, saudara, bagi Tuhan, ya, itu lebih mudah mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Tapi bagi Tuhan lebih sulit mengeluarkan Mesir dari orang Israel. Saya ulang, saudara. Bagi Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir itu perkara mudah. Dia mengeluarkan dengan kekuatannya, dengan gagah perkasa. Dia tuntun bangsa Israel membelah laut. Dia berjalan di atas laut dengan gagah perkasa. Tapi tahukah saudara, untuk mengeluarkan Mesir dari orang Israel, dari pola pikirnya orang Israel, Tuhan butuh waktu. Itu sebabnya, saudara, Tuhan berkata begini di Keluaran 13 ayat 17, ya, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, ya, Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, kalau saudara baca dalam firman Tuhan, ya, di Alkitab, ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, ya, mereka ada di padang gurun, seringkali mereka dibawa kepada sebuah pergumulan, pada tantangan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Orang Israel katakan begini, pernah dalam satu titik orang Israel berkata begini, Tuhan, seandainya kami masih di Mesir, lebih baik kami di sana. Kami mati masih menghadapi makan dengan daging. Ya, saudara. Orang Israel, Anda lihat, sudah keluar dari Mesir, tapi pola pikirnya masih pola pikir Mesir. Itu sebabnya, saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini sama halnya dengan kehidupan kita. Seringkali kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah ditebus, kita sudah percaya, bahkan menjadi orang Kristen yang lama. Sudah lama menjadi orang Kristen maksud saya. Tetapi pola pikir kita belum sepenuhnya dengan pola pikir Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan sekali lagi menasihatkan untuk kita memperbarui pola pikir kita, ya, memperbarui budi kita, ya. Budi itu bicara tentang pola pikir kita, ya. Saudara, di tahun 90-an, ya, ada bahasanya itu telenovela. Ya. Saya ikut nonton waktu itu, ya, saudara, karena hiburannya cuma itu. Namanya telenovelanya ini Marimar. Siapa yang dulu pernah nonton Marimar? Ibu-ibu yang senyum itu kayaknya nonton dulu, ya, Bu. Ya, Marimar ini seorang gadis yang hidup di pinggir pantai, kehidupannya sangat sederhana, Bapak Ibu, ya, sangat sederhana. Dia tinggal dengan neneknya, ya. Dia tinggal di neneknya dengan sangat sederhana. Ya, suatu hari, ya, ada seorang pemuda yang sangat tampan. Dia pemuda yang sangat kaya, namanya Sergio. Sergio. Nah, Sergio ini saudara, dia suka naik kuda. Nah, kalau naik kuda, dia kadang sampai pantai. Nah, ketika dia ada di pantai, dia lihat gadis cantik, ya. Singkat cerita, dia kenalan sama Marimar. Marimar ini sangat cantik, ya, walaupun hidupnya sederhana. Nah, saudara, singkat cerita, saudara, Sergio ini jatuh cinta kepada Marimar. Lalu Marimar ini diambil sebagai istri, ya, saudara, diambil sebagai istri. Lalu setelah menikah, Marimar ikut suaminya dong, ya, saudara, ikut Sergio tinggal di rumah yang sangat mewah, ya, karena dia saudara, Sergio suaminya ini orang yang sangat kaya, ya, saudara. Maka Marimar mulai dikasih baju yang bagus. Orang yang cantik dikasih baju yang bagus,
didandani tambah cantik, saudara. Cantik banget, ya saudara. Nah, cuman saudara, di rumah tangga itu tiba-tiba jadi sebuah persoalan. Kenapa? Saudara, Marimar memang cantik. Marimar sudah pakai baju yang bagus. Tetapi menjadi masalah ketika apa, saudara? Ketika mulai makan malam. Ketika di meja makan ada keluarganya Sergio, ya, ada mamahnya dan sebagainya duduk. Maka orang mulai memperhatikan cara makannya Marimar. Dia sudah cantik, pakai baju yang cantik, duduk di meja yang sangat mewah. Tapi caranya dia makan itu masih cara yang lama. Table manner-nya nggak pernah diajarin, saudara. Wah, ngerti tahu makanan yang sangat mewah, wah, dia langsung makan, ya saudara. Semua melihat cara makannya dia. Wah, akhirnya timbul konflik. Selanjutnya gimana, saudara? Ya, selanjutnya kalau mau nonton cari di YouTube. Kalau saya teruskan malah nggak jadi dengar firman Tuhan. Nah, saudara, apa yang ingin saya ceritakan? Saudara nangkep maksudnya? Seringkali kita ini orang-orang ketika berdosa, hidup kita penuh kotor, ya, sudah kekotoran dalam hidup kita, tapi Tuhan pungut hidup kita, Dia kasih jubah dalam hidup kita, angkat dalam kemuliaan, masuk dalam kerajaan surga, jadi anak Allah. Tapi pola hidup kita seringkali belum seperti anak-anak Allah. Kita bisa aja duduk di gereja sini, tapi keluar dari sini pola pikir kita bukan pola pikir kerajaan Allah. Nah, ketika kita terus seperti itu, saudara, maka kita akan bermasalah dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan rindu hidup kita diperbarui sehari semakin hari. Amin, saudara. Nah, saya belajar begini, saudara. Ternyata pola pikir atau tingkat pola pikir itu ada 3. Coba, saudara, perhatikan baik-baik dari Roma tadi. Next, ya. Next. Coba simak, saudara, Roma 12 ayat 2 tadi. Ya, kita kupas satu ayat. Next, Pak, satu lagi ya. Ya. Dikatakan begini, coba baca pelan-pelan, saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya, ini apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, saudara, apa yang barusan kita baca ini adalah sebuah tingkat atau tingkatan pola pikir. Ya, yang pertama adalah apa yang baik, yang kedua adalah yang berkenan, yang ketiga adalah tingkatan yang lebih tinggi adalah yang sempurna. Ya, saudara. Nah, saya coba mengajak saudara buka satu ayat lagi di 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Saya mau menunjukkan kepada saudara bahwa pola pikir atau tingkatan pikiran kita itu ada tingkatannya, saudara. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Ya, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya, saudara, coba next. Saya tunjukkan kepada saudara bahwa sesungguhnya, ya, pola pikir kita itu ada tingkatannya. Ya, saudara. Tingkatan yang pertama, kalau di dalam Roma 12 ayat 2 itu yang baik atau tidak baik. Ya. Kalau di dalam Korintus 1 Korintus 10 ayat 23 yang setara dengan itu adalah boleh atau tidak. Ya, kemudian tingkat yang kedua adalah berkenan kepada Allah atau tidak. Ya, dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 2 adalah berguna atau tidak. Lalu yang ketiga adalah yang sempurna atau tepat. Sempurna itu tepat, ya, seperti kehendak Allah atau tidak. Yang setara dengan itu dalam 1 Korintus 10 ayat 23 adalah yang membangun atau tidak. Nah, maksudnya apa, saudara? Saya mau kasih contoh nih sama saudara. Saya mau kasih contoh. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara hari ini ibadah di tempat ini, itu baik atau tidak? Baik. Ya. Baik toh, kita ibadah daripada di luar, ya saudara. Kita nggak beribadah, malah kita pergi kemana, di sini baik beribadah. Baik itu. Tapi pertanyaan saya,
Apakah ibadah saudara hari ini berkenan kepada Tuhan? Belum tentu. Betul, saudara? Kenapa belum tentu? Oh iya dong. Saudara bisa ada di sini tapi pikirannya kemana-mana. Saudara bisa di sini hatinya kemana-mana. Saudara bisa di sini tiap minggu ke gereja, di luar pasti bikin dosa. Apakah itu sesuatu yang berkenan kepada Tuhan? Belum tentu. Kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan, apalagi itu sempurna. Ya. Saya kasih contoh lagi. Suatu hari dalam seminar saya ngajar anak-anak youth, seorang bertanya, Mas Elia, merokok itu berdosa atau tidak? Ya saudara, ayatnya mana? Ya, saudara, ya saudara, waktu orang bertanya merokok boleh atau tidak, itu dia ada di level yang pertama tadi. Coba yang next Pak. Sebelumnya. Ya. Tingkatannya masih boleh atau tidak, benar nggak? Nggak ada ayatnya dilarang merokok, nggak ada. Tapi orang yang ditaraf pikiran ini selalu akan berkata gini, mana ayatnya? Mana ayatnya? Hei, orang Kristen, Tuhan ajarin pola pikir kita harus berubah. Kita nggak boleh hanya berpikir gini, boleh atau tidak. Orang yang bertumbuh di hadapan Tuhan mikirnya gini, ini berguna atau tidak? Betul nggak saudara? Merokok berguna atau tidak? Saya tanya begini, menurutmu merokok kegunaannya apa? Mulai cari-cari saudara, mulai cari. Semua jelas tertulis saudara. Bahkan di bungkus rokoknya, merokok menyebabkan kanker dan macam-macam. Nah, cilakanya bahkan orang Kristen sudah tahu itu tidak berguna, saudara, tapi tetap aja dikerjakan. Nah, apalagi kalau tingkatan yang ketiga nih, pertanyaan yang ketiga, merokok itu membangun atau enggak kira-kira? Saudara, merokok aja sekarang, saudara, kalau saudara ada orang merokok di tengah orang-orang yang nggak merokok, pasti semua orang ngeliatin, betul? Asapnya itu mengganggu, benar nggak saudara? Apakah itu sesuatu yang membangun? Tentu tidak, saudara. Tentu tidak. Nah, saudara, dari apa yang saya sampaikan ini, ya, saudara, saya sampaikan ini, saudara kita sama-sama bisa melihat bahwa sungguh pola pikir kita itu ada tingkatannya. Nah, kita jadi orang Kristen jangan hanya bergerak di area satu atau kedua, tapi kita harus terus bergerak sampai ke level ini, saudara, yang ketiga. Segala yang kita kerjakan, segala yang kita pikirkan harusnya sempurna seperti kehendak Tuhan. Amin. Nah, orang Kristen harus bergerak ke arah sana. Ya, saudara. Nah, seringkali sungguh saudara kita itu bergumul, ya, saudara, jadi orang Kristen. Ya. Mungkin saudara punya rencana, punya planning. Saudara mau bisnis, saudara mungkin memutuskan mau bekerja di mana atau mau bikin apa. Seringkali kita jadi orang Kristen kan berdoa, cari kehendak Tuhan. Betul nggak saudara? Nah, untuk cari kehendak Tuhan, gimana caranya saudara? Itu kan yang jadi persoalan. Kita sudah kerjakan, Tuhan ini benar atau enggak, ya saudara? Tuhan ini benar atau enggak? Seringkali kita bingung dalam hidup kita. Nah, hari ini kita belajar rahasia. Gimana caranya saudara, pola pikir kita dapat terus diperbaharui, bahkan pola pikir kita itu tepat seperti kehendak Allah. Nah, coba saudara, ini rahasianya. Mari kita membuka di dalam Ibrani pasal 4. Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ayat 12. Gimana caranya kita jadi orang Kristen, pola pikir kita terus bertumbuh, diperbarui, bahkan sampai ke level pikiran kita itu tepat seperti kehendak Tuhan. Ibrani 4 ayat 12. Mari kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai apa saudara? Memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup apa saudara? Membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara,
ini pesan yang sangat powerful, ya. Gimana caranya kita jadi orang Kristen bertumbuh dalam pikiran kita supaya pikiran kita semakin seperti kehendak Tuhan, bahkan tepat dengan kehendak Tuhan adalah caranya ini. Firman Tuhan kasih tahu dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, firman Allah, firman Tuhan itu kuat, dikatakan tajam, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran. Pertimbangan dan pikiran. Sekali lagi, firman Tuhan itu tajam, membedakan pertimbangan dan pikiran. Saya mau tanya sekali lagi, seringkali kita jadi orang Kristen bingung ya saudara. Mau bikin apa-apa kita berdoa, Tuhan, ini kehendak Engkau atau bukan? Nah, yang bisa menunjukkan itu siapa? Ini kehendak atau yang bisa menunjukkan bahwa ini sesuai kehendak Tuhan atau enggak, itu apa saudara? Jawaban dari Ibrani ini memberi jawaban dalam kita. Firman Tuhan itu menunjukkan kepada kita. Amin saudara. Waktu kita gali firman Tuhan, waktu firman Tuhan itu penuh dalam hidup kita, maka kita jadi orang Kristen yang pola pikir kita akan diselaraskan firman Tuhan. Dan ketika pola pikir kita selaras dengan firman Tuhan, dikatakan gini, kita tidak usah bingung-bingung lagi. Firman Tuhan itu otomatis memberi seperti pedang yang tajam. Dia akan menunjukkan kepada kita, oh ini enggak sesuai kehendak Tuhan, oh ini sesuai kehendak Tuhan. Jalan terus kalau sesuai kehendak Tuhan. Saudara menangkap ini, firman Tuhan itu powerful dalam hidup kita. Itu sebabnya, saudara, kita itu harus terus menggali firman Tuhan dalam hidup kita. Saya tadi sharing sama gembala saudara, tiba di sini sambil makan ya tadi. Saudara, kita jadi orang Kristen, ya. Ada orang Kristen yang senangnya berdoa terus, ya saudara. Senangnya berdoa tapi tidak pernah baca firman Tuhan. Saudara, apa yang terjadi kalau kita berdoa terus tidak pernah baca firman Tuhan? Ya, kita disebut sebagai ini ya, kebatinan yang tadi kita bahas. Orangnya kayak ngeroh terus ya saudara. Kayak dukun, bahkan gembala saudara sebut ini. Kalau kita berdoa terus, akhirnya saudara bikin nubuatan, bukan lagi nubuatan sambil berdoa, tapi apa saudara? Kubuatan ya saudara. Dibuat-buat saudara, nggak sesuai firman Tuhan nubuatnya. Kenapa? Karena berdoa tapi nggak didasari firman Tuhan. Tapi kita baca firman Tuhan terus, nggak pernah doa. Jadinya apa saudara? Ahli Farisi, ahli Taurat. Nah, hidup kita itu harus seimbang, betul nggak saudara? Doa ya, firman Tuhan juga harus kuat dalam hidup kita. Itu harus seimbang dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan ketika penuh dalam hidup kita, oh kita dibuat tajam. Nah, saya nggak cantumkan di PowerPoint, tapi saya diingatkan kebenaran firman Tuhan di kitab Amsal. Coba saudara, mari kita buka Amsal. Amsal pasal yang kedua, ayat 1, nanti kita loncat ayat 4 dan 5. Coba saudara. Amsal pasal 2 ayat 1. Amsal 2 ayat 1 berkata demikian, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku, engkau menerima firmanku, ya saudara, dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, ya. Ayat 4 saudara, kita lompat. Jikalau engkau mencarinya, mencari firman tadi ya saudara, seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ayat 5 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka engkau akan memperoleh apa saudara? Pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara, ini firman Tuhan luar biasa berkata gini. Kalau kita cari firman Tuhan seperti orang yang mencari perak. Saudara tahu mencari perak caranya gimana? Ya saudara, oh sekarang mungkin alatnya udah canggih, tapi orang yang mencari perak zaman dulu, dia akan menggali sungguh-sungguh, dia berkeringat, dia cari, curahkan segala tenaganya, cari, gali firman Tuhan, gali perak ya saudara, sampai ketemu perak ya saudara. Nah, firman Tuhan umpamakan waktu kita cari firman Tuhan seperti orang yang cari perak. Firman Tuhan kasih gini, kita dapat pengertian. Pengertian tentang apa? Pengertian diri, manakah kehendak Allah.
manakah yang benar kehendak Allah. Saudara, penting bagi kita orang Kristen hari-hari ini untuk gali firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Gali, saudara, cari firman Tuhan. Nah, orang sekarang hidup itu pengennya mudah aja, saudara. Sekarang kan zamannya media, ya, saudara, media sosial, ya, renungan dan sebagainya itu banyak, ya, saudara. Mungkin tiap hari kita dikirimi WA dan sebagainya, ya. Tidak ada yang salah dengan kita baca renungan, saudara. Tapi orang yang membaca renungan bagi saya adalah bukan orang yang menggali. Sudah tersedia, betul? Sudah sedia dong. Ya, aplikasinya apa? Kira-kira apa? Langsung kita terima, nggak salah. Tapi yang saya maksud dengan menggali adalah gini. Apakah kita pernah meluangkan waktu sungguh-sungguh gali firman Tuhan, baca? Orang Kristen lemah hari-hari ini di ini. Nah, orang Kristen itu harus sungguh-sungguh baca firman Tuhan, digali, saudara. Saudara, sekarang kita itu mudah untuk mendapatkan referensi, ya, saudara. Misalnya kita mau cari latar belakang firman Tuhan itu apa, ya, saudara. Bahasa aslinya apa? Supaya apa, saudara? Kalau kita ngerti bahasa asli, kita mengerti konteksnya, ya, kita mengerti latar belakang, kita akan mengerti, ya, saudara, sungguh-sungguh firman itu bicara apa dalam hidup kita, bukan asal comot aja, ya, saudara. Nah, ini berlaku bukan hanya untuk pendeta, tapi setiap orang percaya gali firman Tuhan, amin, saudara. Yang gali firman Tuhan bukan hanya gembala, setiap kita jemaat di tempat ini gali firman Tuhan, hidup berakar dalam firman Tuhan, sungguh-sungguh digali, saudara, firman Tuhan, ya, saudara. Saya percaya waktu kita menggali firman Tuhan, ya, mungkin pengetahuan kita terbatas, tapi dalam pertolongan Roh Kudus, dikatakan gini, Roh itu memberikan roh hikmat dan wahyu itu diberikan dalam hidup kita, ya. Gembala saudara cerita sama saya, ya, wah, kita nggak sekolah teologi, ya, ya, saudara. Saya nggak ngomong sekolah teologi nggak penting, ya, saudara. Tapi di tengah keterbatasan kita pun Roh Kudus itu kasih hikmat dan pewahyuan sehingga kita bisa ngerti firman Tuhan. Amin, saudara. Wow, luar biasa. Saya percaya kalau anak-anak Tuhan terus gali firman Tuhan, saudara, kita akan jadi anak-anak Tuhan yang bisa melakukan kehendak Tuhan dengan tepat dalam kehidupan, ya, tepat dalam kehidupan kita, ya, saudara. Nah, saudara, kalau Tuhan sekali lagi suruh memperbarui pikiran kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Saya percaya karena Tuhan yakin bahwa kita bisa berubah karena pertolongan Tuhan, ya. Asal kita mau untuk terus belajar menundukkan pikiran kita kepada firman dan pimpinan Roh Kudus. Ya, jadi jangan pernah menganggap orang itu gini, saudara. Saya tidak tahu bahasa sini apa, ya, bahasa orang Tegal. Kalau bahasa di tempat kita ngepal, ya. Apa sih ngepal itu apa, ya? Ngilikin, rendahin. Jangan rendahin. Jangan pernah memberikan cap seseorang bahwa orang itu nggak bisa berubah. Amin, saudara. Wah, orang itu jemaat, wah, pasti gitu, memang bawaan dari lahir gitu, pasti nggak bisa berubah. Jangan pernah ngecap orang, saudara. Saya percaya disinilah kekuatan firman. Ketika orang itu terus membiarkan kuasa firman ada dalam hidupnya, maka berangkat dari orang yang hanya ada di level 1 tadi, dia bisa berada di level ketiga, pada level kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu, saudara, sekali lagi jangan pernah ngepal orang, jangan pernah memberikan cap kepada orang bahwa orang itu nggak bisa berubah. Saya percaya setiap orang bisa diubahkan oleh firman. Amin, saudara. Oleh Tuhan diberi kekuatan untuk melakukan perubahan budi dalam hidupnya. Nah, sekali lagi perubahan ditentukan oleh kemauan kita untuk terus belajar, ya, saudara. Saudara boleh jadi orang Kristen bertahun-tahun, tetapi kalau saudara tidak mau menundukkan diri pada firman, ya, kita akan menjadi orang yang sama mungkin 10 tahun yang lalu. Kita mungkin hari ini sudah jadi orang Kristen 20 atau 30 tahun. Tetapi kalau kita tidak membiarkan firman Tuhan itu mengubahkan hidup kita, maka kita masih akan tetap ada di 10 tahun yang lalu, saudara. Jadi biarkan firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Nah, saudara, saya percaya satu hal begini. Waktu budi kita atau pikiran kita terus diperbarui, maka kita akan bertumbuh, ya, saudara,
dari anak-anak menjadi dewasa. Ya, saudara, coba mari ayat yang terakhir kita buka di 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Firman Tuhan berkata begini. Ketika next ya, slide-nya next. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, kanak-kanak, apa bedanya kanak-kanak sama dewasa? Apa yang membedakan kanak-kanak atau anak-anak dan dewasa? Apa? Kelakuan, betul. Sebelum kelakuan, apa yang bisa membedakan? Pola pikir. Betul nggak, saudara? Oh iya, pola pikir. Apa yang membedakan dengan anak-anak hari ini? Pola pikir. Ketika pola pikir kita diubahkan, saudara, dari terus diubahkan sesuai firman Tuhan, maka dikatakan firman Tuhan, kita tidak lagi hidup seperti anak-anak, tetapi kita jadi orang yang dewasa. Jadi orang dewasa itu berbicara tentang pola pikir yang sudah diubahkan. Nah, saya percaya setiap jemaat di tempat ini rindu untuk terus diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Dan itu dimulai dari ketika kita belajar melakukan perubahan terhadap pola pikir kita. Ya, saudara. Nah, saudara, saya tulis di sana. Ya, next. Tuhan itu, ya terus, ya, saudara. Nah, yang Tuhan mau itu ini, saudara, childlike, bukan childish, not childish. Saudara tahu bedanya caleg sama childish? Kalau childlike itu ya seperti anak-anak. Tapi kalau childish itu sifatnya anak-anak. Ya, saudara. Tuhan rindu kita jadi orang yang dewasa, bukan jadi orang yang kanak-kanak. Ya, saudara. Childish itu kekanak-kanakan. Ya, saudara. Nah, makanya saya tulis begini, saudara. Next ya, saya tulis begini. Ya, tulisannya agak kecil-kecil, semoga bisa terbaca. Saudara, yang suka ngambek itu, ya, biar anak kecil saja. Kalau bapak ibu saudara, jangan. Karena ngambekanmu itu ngeselin. Kalau ada orang Kristen benar-benar ngambek, bahwasanya tempat Salatiga itu mutungan, saudara. Aku nggak usah ke gereja lagi. Gembalanya kemarin nggak tanya sama aku, ya, itu ngambekan. Saudara, kalau masih ada yang ngambekan begitu, ya sudah bilang ngambekanmu ngeselin, nggak lucu. Ya, saudara, orang yang dewasa nggak seperti itu. Amin, saudara. Ya. Yang dikit-dikit boleh atau enggak, yang dikit-dikit ini dosa atau enggak, ya, biar itu anak kecil saja. Kamu jangan. Orang dewasa itu mikirnya gini sih. Buat apa? Ini berguna atau enggak? Ini sempurna dalam kehendak Tuhan atau enggak? Amin, saudara. Nah, jemaat harus begitu bertumbuhnya, saudara. Jangan benar-benar ini dosa atau enggak. Bukan di level itu lagi kita mikir. Kita harus bergerak kepada pemikiran yang lebih tinggi, ya, saudara. Lalu yang suka ngomong dulu, baru mikir, ada nggak? Yang suka ngomong dulu baru mikir, biar anak kecil saja. Ya, saudara, kamu jangan mulutmu atau jempolmu harimaumu. Anak kecil kan gitu ya, saudara. Pokoknya ngomong dulu, dah. Habis itu, oh sorry ya, maaf ya. Anak Tuhan yang dewasa nggak gitu. Nah, kira-kira ada nggak orang Kristen yang seperti itu? Ya. Banyak ya. Marah sama tetangganya, langsung bikin status, ya saudara. Ya. Ternyata begitu bikin status, saudara, ya, salah. Tetangganya salah lagi. Udah gitu yang marah bukan tetangganya, yang marah orang lain. Ngapain ini nyinggung aku gitu kan, saudara, ya toh. Nah, ini kita harus hati-hati. Orang yang dewasa nggak seperti itu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nah, hati-hati kita. Hari ini banyak masalah karena ini loh, saudara, jempolnya ini nggak dihati-hati. Nah, orang dewasa nggak seperti itu. Orang dewasa, anak-anak Tuhan berpikir dulu baru bertindak.
Bukan bertindak dulu baru berpikir. Yes. Saya tulis begini, saudara. Yang pengennya segala maunya dituruti. Itu biar anak kecil saja. Kamu jangan. Orang dewasa belajar apa, saudara? Menerima kenyataan. Ya, saudara, saya punya anak ya kecil. Kalau sudah dibawa ke toko mainan, saudara tahu maunya apa? Maunya beli, bener. Nah, sekarang udah agak gede, bukan mainan lagi. Kalau lihat es krim, ya, kalau lihat kebetulan ngefans sama Korea, ya saudara, segala yang berbau K-pop mintanya diturutin, saudara. Kalau nggak diturutin ngambek. Ya, saudara. Itu anak-anak. Nah, kalau udah dewasa terus nggak diturutin ngambek itu lucu nggak, saudara? Lucu. Tapi kenyataannya orang Kristen banyak yang gitu kan? Doa, ya saudara, nggak diturutin, ya saudara, marah sama Tuhan, saudara. Orang dewasa belajar terima prosesnya Tuhan. Amin. Selangkali yang nggak enak, saudara, itu diberi Tuhan buat hidup kita supaya kita jadi dewasa. Ya. Kalau kita jadi orang tua, anak kita minta sesuatu, ya sampai ngelosot nangis, saudara, tantrum nangis, ya saudara, kita nggak beri bukan berarti kita sebagai orang tua jahat, betul nggak, saudara? Ya, kita pingin mendidik anak kita. Belajar menunggu waktu, atau mungkin melihat bahwa itu sesuatu yang gak berguna buat kamu, atau boleh tapi kamu terlalu banyak, jadi jangan, papa gak kasih ya ke kamu. Ya, kita gak ngasih bukan berarti karena kita jahat, tapi karena kita ingin anak kita dewasa. Sama halnya kita sama Tuhan. Kalau kita minta sama Tuhan dan Tuhan gak kasih, jangan ngambek. Ya sudah, harusnya kita juga bisa melihat. Saya percaya kalau Tuhan izinkan kita bergumul dengan sesuatu, karena Tuhan rindu kita bertumbuh dalam kedewasaan di dalam Tuhan. Ya, saudara. Ya, yang terakhir, saudara, yang sekedar ikut-ikutan, yang kelihatannya seru, kira anak kecil saja. Ya, kamu jangan. Orang dewasa itu tahu apa yang menjadi nilai dan prioritas. Ya, banyak orang sekarang hanya ikut tren. Saudara. Wah, trennya ini, ikut. Belum tentu yang tren itu sesuai kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Saudara. Ya, saudara. Saudara ada di gereja ini, ya bersyukur kalau Tuhan ada di tempat ini. Saudara tidak usah silau dengan gereja yang mungkin mega church yang di sini ada banyak lighting dan sebagainya. Saudara jangan ikut-ikutan tren. Kalau Tuhan memang tempatkan saudara di tempat ini, ya saudara, setia di tempat ini. Tuhan ketempatkan di tempat ini tidak secara kebetulan. Saudara tahu tentang nilai kesetiaan, loyalitas ada di tempat ini. Apapun itu, saudara, yang jadi tren tidak harus selalu kita ikuti. Ya, saudara, tidak harus selalu kita ikuti. Ya, kita tahu mana yang memberi nilai dalam hidup kita. Ketika itu memberi nilai, ya, dalam hidup kita, kerjakan. Kalau itu tidak menambahkan nilai dalam hidup kita, meskipun itu sedang tren, orang yang dewasa tahu nilai dan prioritas. Ya, saudara, saya berdoa supaya setiap kita sudah bertumbuh ke arah ini. Ya, sudah hidup sebagai anak Tuhan itu penting. Hidup sebagai anak Tuhan itu penting. Namun jadi anak beda artinya dengan kekanak-kanakan. Let's grow up. Mari bertumbuh lebih lagi, bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Saya berdoa setiap kita boleh pola pikir kita hari demi hari boleh semakin serupa dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Haleluya. Mari kita boleh datang sama Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku
diberi bersama-sama lebih lagi. Haleluya. Kekuatan di jiwa. Kekuatan di jiwaku. Ketenangan hatiku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembah. Tersungguhku di kakimu. Rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Hanya di dalam katamu bersamamu Tuhan, jadikanku rencanamu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam haleluya. Oh, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam bersamamu Tuhan, jadikanku rencanamu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, jadikanku rencanamu, untuk Mari saudara jadi anak Tuhan, jangan berhenti bertumbuh. Tuhan rindu kita terus bergerak ke alam, ke arah Kristus. Tuhan rindu kita terus diperbarui dalam hidup kita hari ini. Oralabaya shika, oralabaya.
Siapa yang rindu lebih lagi berkata kepada Tuhan, Tuhan aku rindu Tuhan. Kau terus perbarui hidupku, kau perbarui pola pikirku Tuhan. Kau yang rindu, kau boleh angkat tangan, mari datang kepada Tuhan. Biarkan kuasa roh dan firman-Nya terus memperbarui hidup kita hari ke hari. Kau melihat tangan yang terangkat hari Yesus. Kerinduan hidup yang terus diserupakan dengan Kristus. Saudara, Tuhan berkata hari ini ada beberapa saudara hari ini yang sedang bergumul untuk memutuskan apakah sesuatu ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dalam tidak secara kebetulan engkau dengar firman Tuhan. Pulang dari tempat ini terus gali firman Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan dengan tepat. Tuhan akan menunjukkan dengan jelas apakah yang engkau kerjakan itu akan sesuai kehendaknya atau tidak. Pulang dari tempat ini, gali firman-Nya, gali firman-Nya, gali firman-Nya, gali firman-Nya lebih lagi. Dan sebentar lagi Anda akan melihat, Anda bisa melihat rencana Tuhan dengan jelas dalam hidupmu. Rencana Tuhan jelas dengan hidupmu. Sebentar lagi engkau akan melihat yang kau kumpulkan selama ini, engkau akan ditunjukkan Tuhan dengan sangat jelas. Tuhan menunjukkan jelas dengan hidupmu. Engkau tidak akan lagi meraba-raba, sebab engkau melihat dengan jelas kehendak-Nya dalam hidupmu. Engkau melihat dengan jelas kehendak Tuhan. Engkau melihat dengan jelas kehendak-Nya. Haleluya. Mari sekali lagi nyatakan, mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, Serahkan padamu Tuhan. serahkan padamu. Harapan kami hanya padamu Tuhan. Bantu hanya di dalam-Mu, Tuhan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. sekali lagi mengiringmu, mengiringmu Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu.
Tuhan, kami bersyukur buat firman. Terima kasih Tuhan. Bari hati kami, bari pola pikir kami, supaya kami bertumbuh dewasa di dalam pikiran. Jangan biarkan kami terus menjadi anak-anak. Biar kami tidak memiliki sifat kekanak-kanakan, namun biar kami bertumbuh dewasa. Bari pola pikir kami, ajar kami bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kebenaran. Kami bersyukur buat firman-Mu malam ini. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Elia yang sudah menyampaikan. Berkati pelayanan beliau dalam segala hal. Kiranya Engkau yang terus menyertai dan memberkati. Malam ini kami serahkan juga Tuhan, kami bawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kuduskan setiap persembahan kami, ucapan syukur kami, pertemuan kami di hadapan-Mu, Tuhan yang memberkati. Semoga kami juga akan pulang ke rumah masing-masing. Kami minta tudung darah Tuhan Yesus, Engkau yang melindungi kami dalam perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau yang memberkati seluruh hidup kami, istirahat kami malam ini. Engkau yang memberkati keluarga kami, seisi rumah kami. Engkau memberkati keluar masuk kami. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami. Engkau memberkati setiap kehidupan kami, sehingga setiap apa yang kami kerjakan, Engkau yang membuat berhasil. Engkau memberkati makanan minuman kami. Engkau memberkati keuangan kami. Tidak ada yang miskin di tengah-tengah kami, karena Engkau datang untuk memberikan kelimpahan, memberikan hidup, supaya kami memilikinya di dalam segala kelimpahan. Engkau yang membukakan terobosan-terobosan yang baru, dan Engkau yang melimpahi kami dengan anugerah dan kasih karunia. Dan biar wajah-Mu ya Tuhan menyinari kami, dan biar firman-Mu menuntun kami dalam hidup kami. Mari kita angkat tangan kita semua. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini milik Tuhan, dan setiap kami yang ada di tempat ini milik-Mu. Aku pertahankan diriku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi, sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang penuh aku. Sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama, amin.